Coba diperhatiin, pernah nggak Anda lihat tanaman kecil ini tumbuh liar gitu aja di celah tembok atau di pojokan taman? Sering banget kan dianggap gulma, terus langsung dicabut dan dibuang? Tapi, gimana kalau saya bilang tanaman yang kelihatannya sederhana ini sebetulnya nyimpen segudang rahasia kesehatan? Namanya banyak banget. Nama ilmiahnya sih Peperomia pellucida. Tapi mungkin kita lebih kenal sebagai sirih Cina, daun suruhan, atau ketumpang air. Banyaknya nama ini nunjukin seberapa dekat sebetulnya tanaman ini sama kita, walaupun seringkali kita nggak sadar. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kalau jawaban buat macam-macam masalah kesehatan kita itu sebetulnya tumbuh liar di halaman rumah, tersembunyi di balik penampilannya yang biasa aja? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngikutin perjalanan si sirih Cina ini. Kita mulai dari kenalan dulu sama tanamannya, terus kita lihat gimana dia dipakai di pengobatan tradisional, kita cek juga apa kata ilmuwan, belajar cara ngolahnya, dan yang paling penting, gimana cara pakainya biar aman. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, kita kenalan dulu deh sama sosok sirih Cina ini. Wujudnya kayak apa sih sebenarnya? Gampang banget kok buat ngenalinnya. Tingginya itu paling cuma sekitar 20-40 cm. Batangnya bening, berair, kelihatan rapuh gitu. Daunnya bentuknya kayak hati, warnanya hijau mengkilap, dan coba deh diremes sedikit, pasti keluar aroma yang khas banget. Dia ini suka banget sama tempat yang lembab dan adem, makanya sering banget kita temuin nongol gitu aja di taman atau di sela-sela paving block. Ya, karena inilah dia sering dicap sebagai rumput liar pengganggu. Nah, sekarang kita cuma mundur sedikit ke belakang. Walaupun penampilannya sederhana dan sering diabaikan, tanaman ini tuh udah dari zaman dulu jadi andalan di lemari obat tradisional berbagai budaya. Dan lihat deh, daftarnya luas banget. Mulai dari buat ngatasin nyeri karena rematik atau asam urat, sampai bantu ngontrol kolesterol dan gula darah. Dulu juga dipakai buat ngelawan infeksi, nurunin demam, bahkan buat bantu masalah ginjal dan mah. Nggak cuma buat diminum loh. Buat perawatan luar, sirih Cina ini juga jadi andalan buat nyembuhin luka dan ngempesin jerawat. Keren banget kan? Serbaguna. Tentu aja semua cerita turun-temurun ini bikin para ilmuwan jadi penasaran. Beneran gak sih seampuh itu? Jadi apa kata dunia sains modern tentang sirih Cina? Yuk, kita lihat buktinya. Ternyata di dalam tanaman kecil ini isinya tuh kayak pasukan tempur, senyawa kimia aktif. Ada yang namanya flavonoid, tanin, alkaloid, dan masih banyak lagi. Nah, mereka lah ini sumber kekuatan di balik semua khasiatnya. Kita coba bahas dua jagoan utamanya ya. Yang pertama, anti-inflamasi. Gampangnya, ini tuh kemampuan buat ngurangin peradangan atau bengkak di tubuh. Penelitian ilmiah nunjukin kalau kandungan flavonoid di dalam sirih Cina punya efek ini. Nah, ini yang ngejelasin kenapa dia manjur buat kondisi kayak radang sendi. Yang kedua, antioksidan. Bayangin aja, antioksidan ini kayak bodyguard buat sel-sel tubuh kita. Dia ngelindungin dari serangan radikal bebas yang bisa bikin sel rusak dan nyebabin penuaan dini atau penyakit kronis. Nah, sirih Cina ini kaya banget sama bodyguard alami ini. Nah, ini bagian yang paling seru, data konkretnya. Ada studi yang nemuin kalau ekstrak sirih Cina bisa nurunin kadar asam urat sampai 44% di hewan uji. Studi lain bahkan bilang efek pereda nyerinya bisa dibandingin sama aspirin. Belum lagi, dia juga terbukti bisa ngelawan beberapa jenis bakteri jahat dan nunjukin potensi buat ngelindungin ginjal. Ini bukan lagi sekedar katanya-katanya, tapi udah ada datanya. Oke, udah tahu khasiatnya, udah lihat buktinya, sekarang pertanyaannya, gimana cara pakainya? Nah, kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih. Cara paling umum itu ya direbus, dibikin kayak teh herbal. Gampang banget kok, ambil aja sekitar 15-30 gram tanaman utuh, ingat, dari daun sampai akarnya, terus cuci sampai benar-benar bersih. Rebus pakai 1 liter air, kira-kira 15 menitan sampai airnya agak berkurang. Udah deh, tinggal saring, terus minum airnya pas masih anget 3 kali sehari. Kalau buat pemakaian luar, misalnya buat ngobatin jerawat atau luka kecil, bisa dibikin jadi pasta. Cuma perlu beberapa lembar daun segar, ditumbuk aja sampai halus, terus olesin langsung ke kulit yang bermasalah. Dengerin sebentar, sekitar 30 menit, baru dibilas. Simpel banget kan? Tapi ternyata nggak cuma buat obat loh. Sirih Cina ini juga bisa dimakan. Beberapa orang suka ngolahnya jadi sayuran, ditumis biasa pakai bawang putih dan bumbu lain. Jadi selain sehat, ternyata enak juga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Sehebat apapun khasiat sebuah herbal, kita harus selalu bijak dan hati-hati pas menggunakannya. Ada beberapa hal krusial yang perlu Anda tahu.
Coba kita lihat perbandingan ini biar kita punya gambaran yang pas. Di studi yang sama soal asam urat tadi, obat dari dokter, allopurinol, nuruninnya sampai 66%, sementara sirih Cina di angka 44%. Ini nunjukin apa? Sirih Cina ini bagus banget, tapi mungkin perannya lebih sebagai pendukung, bukan pengganti total pengobatan medis, terutama untuk kasus yang serius. Dan ini wajib diingat, ada potensi efek samping. Buat sebagian orang yang sensitif, bisa aja muncul reaksi alergi kayak gatal-gatal atau ruam. Buat yang punya asma, harus hati-hati karena bisa memicu gejala. Dan tentunya ada kelompok yang sebaiknya menghindari sama sekali, yaitu ibu hamil dan menyusui, serta orang-orang dengan riwayat penyakit ginjal yang parah. Jadi, pesan kuncinya adalah ini. Anggap sirih Cina sebagai teman pendukung kesehatan, bukan sebagai satu-satunya jalan keluar untuk masalah kesehatan yang serius. Aturan emasnya selalu sama. Sebelum mencoba herbal apapun, ngobrol dulu sama dokter atau tenaga kesehatan profesional. Itu yang paling aman. Jadi, setelah kita lihat semua ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Cerita tentang sirih Cina ini seolah ngingetin kita kalau alam itu seringkali nyimpen solusi di tempat-tempat yang paling gak kita duga. Jangan-jangan masih banyak gulma ajaib lainnya di luar sana yang cuma nunggu waktu buat diungkap rahasianya? Sesuatu untuk kita pikirkan sama-sama.